Welcome my channel YouTube Irsyadul Anam Official. Kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat bubur sumsum tidak mengendel, dan ini cocok banget buat nanti tajil di bulan Ramadan ataupun buat bakulan nanti di bulan Ramadan. Ini buatnya simple, bahan-bahannya pun gampang banget dan mudah banget pastinya dipraktekkan, dan untuk peluang bisnis banget di bulan Ramadan nanti. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada 120 gram tepung beras, ada setengah sendok teh garam, dan yang terakhir ada 900 ml santan cair. Nah, untuk cara membuatnya, kita tuang tepung berasnya ke dalam panci, kemudian garam, dan yang terakhir santan. Ini santannya kita tuang separohnya dulu. Kemudian kita aduk-aduk hingga rata antara tepung beras dan santan tercampur rata. Ini kita taruh santannya setengah dulu karena untuk memudahkan proses pencampurannya agar tidak mudah mengerendel. Kemudian kita masukkan sisa santannya ke dalam tepung berasnya. Kita aduk lagi hingga rata, hingga semuanya tercampur rata. Ini kita tuang santannya sampai habis 900 ml. Nah, kemudian kita aduk terus hingga semua tercampur rata. Nah, kemudian langkah berikutnya kita masak hingga mengental. Ini saya menggunakan api besar untuk lebih cepatnya, tapi terus diaduk agar tidak cepat gosong. Setelah sudah mengental seperti ini, tetap kita aduk hingga tidak menggenjal. Jadi tipsnya tuh, salah satunya tips dan triknya membuat bubur sumsum yang lembut itu kita terus aduk-aduk sampai proses pemasakannya ataupun dia sampai sudah mengental, tetap kita aduk agar tidak ada yang menggumpal di dalamnya antara tepung ataupun pada nempel di dalam pancinya. Nah, setelah tadi ada berbuih seperti tadi, terus kita aduk lagi, itu tandanya bubur sumsum sudah matang. Nah, itu contohnya tandanya seperti ini. Apinya bisa kita segera matikan, habis itu kita aduk lagi kembali. Nah, ini salah satu tipsnya dan trik yang tadi saya sudah bilang gitu. Kita aduk lagi, kemudian kita diamkan. Nah, setelah sudah agak dingin, kita bisa pindahkan ke dalam wadah agar lebih keset atau bahasanya lebih lebih keset itu lebih agak mungkin lebih mengeras atau lebih set lah kalau bikin puding. Apakah lebih set gitu. Kemudian bisa kita sisihkan. Nah, untuk langkah berikutnya kita membuat sausnya, saus bubur sumsum atau saus gula merah. Nah, di bahan-bahannya ada 120 gram gula aren, ada 2 batang pandan, ada 1 sendok teh maizena, dan juga ada 300 ml air. Nah, ini pertama-tama kita masukkan dulu pandan dan gula merahnya. Kemudian kita masukkan air semuanya. Kita masak hingga gula merahnya tercampur dengan air untuk menjadi cair gitu. Nanti kalau seandainya apabila kurang manis ataupun kurang kental, bisa ditambahkan tepung maizenanya, ataupun kalau yang gak suka pakai maizena enggak kental, atau bisa aja gulanya dibanyakin untuk menjadi kental, tapi otomatis akan lebih manis banget pastinya. Itu tergantung selera aja gitu. Ini kita aduk-aduk hingga gula merahnya larut dalam air. Ini kita terus aduk-aduk hingga agar tidak gosong. Nah, setelah sudah cair gula merahnya dan airnya, kita bisa tambahkan tepung maizena. Ini fungsinya untuk mengentalkan maksudnya.
tepung maizena itu. Nah tadi yang saya bilang kalau seandainya nggak suka kental pakai maizena, bisa ditambahkan gula arennya lebih banyak, dan maizenanya tidak usah dipakai, ini opsional saja, tapi lebih enak sih seperti ini, jadi kayak lebih kental aja, dan maizena pun nggak terlalu over, nggak terlalu berlebihan, alias pas seperti itu. Nah ini sudah jadi. Nah ini kita bisa saring terlebih dahulu agar ampas-ampas dari gula arena itu tersaring dan bersih pastinya, sebersih bubur sumsumnya. Nah ini teksturnya yang sudah jadi tuh, dia kental tapi kentalnya nggak kental banget kelihatan kayak pakai maizena. Nah ini cara penyajiannya, kalau saya pertama-tama saya tuang dulu saus gula arennya ke dalam mangkok, kemudian baru yang kedua saya taruh bubur sumsumnya, jadi biar lebih kelihatan bagus aja gitu, kelihatan rapih, gulanya di bawah, bubur sumsum di atas gitu. Nah ini kita bisa pakai pemanis daun pandan buat pemanis biar lebih estetik. Nah ini sudah jadi, cukup simpel banget kan cara membuatnya. Jangan lupa dicoba. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak, serta bisa jadi ide bisnis ataupun peluang bisnis di bulan Ramadan nanti, ataupun untuk konsumsi sendiri. Nah ini karena bahan-bahannya pun simple, cara membuatnya gampang, dan pastinya jangan lupa dicoba. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.